Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama dengan saya. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Mari buka Markus pasal 14 ayat yang ke 37 sampai 38. Ini ayat hafalan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sudah bubuk. Dan ia yaitu Yesus berkata pada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Haleluya. Saya bahas ini sedikit, kalau dibahas banyak akan jadi satu khotbah dan mungkin seminari. Nah, kita lihat di sini Yesus mengatakan, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Amin. Apa maksud Yesus berjaga-jaga? Dikatakan di sini, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat 38 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, ini yang repot. Seringkali kita orang Kristen itu mengerti firman Tuhan, tapi dia tidak pernah berjaga-jaga. Saya katakan berjaga-jaga, saya tidak bicara tentang hubungan kita dengan Kristus atau apa. Tapi berjaga-jaga lebih sini, maksud saya tekankan pada kita berjaga-jaga akan sikap kita. Sikap kita sebagai orang Kristen. Banyak orang berpikir melayani Tuhan itu melayani di atas panggung. Melayani Tuhan itu berkhotbah, melayani Tuhan itu memuji Tuhan, atau melayani Tuhan itu dengan donatur, menjadi donatur mungkin. Itu semua bagus. Tetapi yang Tuhan mau berjaga-jaga adalah apa? Kita jaga sikap kita sebagai seorang Kristen. Apalagi kalau engkau melayani, engkau harus menjaga sikapmu dimanapun dan kapanpun, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjaga sikap mereka. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya seperti orang munafik. Anda tahu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin daripada negara India. Dia Perdana Menteri India. Dalam biografinya dikatakan dia itu sebenarnya mau jadi orang Kristen ketika dia ada di luar negeri. Di Inggris kalau saya tidak lupa itu biografinya. Tetapi ketika dia mau masuk ke gereja, apa yang terjadi? Oleh orang-orang yang ada di gereja dia ditolak. Jangan lupa pada waktu itu Mahatma Gandhi itu bicara tentang ras. Ras Asia adalah ras keturunan yang kelas 2. Sama seperti orang Afrika, orang kulit hitam. Mahatma Gandhi seperti demikian juga. Andai kata pada waktu itu gereja membuka pintunya lebar-lebar, tidak ada diskriminasi, apa yang terjadi? Melalui Mahatma Gandhi, saya berpikir nama Kristus akan lebih semakin dipermuliakan. Amin. Dan Anda tahu yang namanya gereja setan. Pendiri gereja setan juga mengalami hal yang sama dengan Mahatma Gandhi. Pendiri gereja setan melihat bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu di sekelilingnya ada orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak benar, tapi mereka menuding orang lain tidak benar, sehingga pendiri gereja setan itu dia terluka, dan akhirnya apa? Dia mendirikan satu sekte yang dimana ajarannya adalah tentang berbagai macam hal yang salah, hal yang tersesat. Ingatlah, hai para saudara-saudaraku, berjaga-jagalah senantiasa. Mari jaga sikap kita, mari jaga perilaku kita, agar kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Pagi hari ini mari renungkan semua yang saya katakan. Firman Tuhan katakan pula, kalau hidupmu, kalau sikapmu tidak mencerminkan orang Kristen, mari rubah semuanya itu.
Kalau engkau sombong, kalau engkau punya pikiran keakuanku, mari rubah semuanya itu. Ingat, semuanya itu berasal dari Allah, berasal daripada Yesus. Kalau Anda mau dipakai terus untuk kemuliaan Tuhan, mari berjaga-jagalah dalam sikap kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami yang kami tidak bisa menjaga sikap kami sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Ampuni kami yang lebih banyak kami bertingkah seperti orang dunia, Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus, kami minta untuk Engkau masuk dalam kami. Mari Engkau tuntun hidup kami, Roh Kudus. Sikap kami yang salah, tolong Roh Kudus bantu kami untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merubah sikap kami untuk menjadi sikap seperti teladan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.